salah satu di antara titipan dari Ibu Kepala Kantor bahwa kita ingin bahwa kegiatan Hari Santri tahun ini harus semarak, harus semarak. Wadah silaturahmi antara pondok pesantren yang satu dengan pondok pesantren yang lain. Iya, luar biasa Ustaz ya. Jadi dapat sehat rohaninya, sehat jasmaninya juga dapat. Insya Allah. Dukungan pemerintah daerah saat ini kepada pondok pesantren itu sangat luar biasa. Akan di launching insya Allah Kolaka sebagai kota santri. Sejauh apa kira-kira keterlibatan FKPP terhadap teman-teman pimpinan pondok atau pondok untuk nanti membangun mitra payungnya dengan Kementerian Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat religi yang sama berbahagia, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita kembali dalam acara podcast Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, yang mana tentunya kita akan membahas terkait kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di dalam bulan Oktober ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh sahabat dan para pengikutnya. Baiklah sahabat religi yang sama berbahagia, alhamdulillah saya sangat berbangga di kesempatan hari ini telah hadir di tengah kita dua narasumber yang tentunya akan membahas terkait agenda-agenda kita untuk di bulan Oktober ini, yakni Hari Santri. Dan dua narasumber kita yang hadir pada kesempatan hari ini, yakni saya perkenalkan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama adalah Ustadz Alamsyah SPDI MA. Beliau adalah Ketua FKPP Kabupaten Kolaka periode 2025-2030. Dan di sampingnya ada Ustadz Taufik Nur SS MH. Beliau juga adalah Sekretaris Umum FKPP Kabupaten Kolaka periode 2025-2030 yang juga nantinya akan ditunjuk selaku tuan rumah pada pagelaran Hari Santri Nasional. Dan kita langsung saja membahas ya terkait apa-apa saja yang berhubungan dengan Hari Santri tentunya ya. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu Ustaz. Selamat atas pengukuhan sebagai Ketua FKPP Kabupaten Kolaka periode 2025-2030. Selamat ya Ustaz ya. Nah ini FKPP ini, kita kan sebelumnya kita sempat bincang-bincang terkait FKPP ini. FKPP ini seperti apa ini Ustaz ini? Siapa tahu mungkin dalam jangka 2025-2030 ini mungkin Ustaz punya visi misi mau dikemanakan nanti FKPP ini. Terus yang kedua mungkin rencana program kerjanya Ustaz ini seperti apa di FKPP ini? Tafadhal Ustaz. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kolaka periode 2025-2030. Kita berharap bagaimana forum ini bisa menjadi wadah silaturahmi antara pondok pesantren yang satu dengan pondok pesantren yang lain. Karena kita tahu bahwa di Kolaka ini ada banyak pondok pesantren. Jadi oleh sebab itu kita berharap bagaimana bisa mempersatukan pondok pesantren itu sehingga punya pandangan yang sama. Yang kedua, kita juga menginginkan dari sekian banyak pondok pesantren yang ada, itu kurang lebih 30 pondok pesantren, tetapi yang memiliki izin operasional itu baru 18. 18. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan kehadiran forum ini kita bisa mampu
mengajak saudara-saudara kita, para kiai yang ada di pondok pesantren, agar kemudian berusaha dan berupaya sehingga mereka memiliki izin operasional. Selanjutnya, forum komunikasi pondok pesantren ini juga menjadi wadah bagi seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kolaka untuk nanti membangun mitra payungnya dengan Kementerian Agama. Karena yang hari ini banyak kemudian pimpinan pondok pesantren atau banyak pondok pesantren yang sepertinya terpisah dengan Kementerian Agama. Nah, ini yang kita ingin bangun. Jadi Kementerian Agama itu menjadi payung bagi seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kolaka, sehingga kita kemudian bisa bersinergi, bekerja bersama, mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang paham tentang agama. Ya, insya Allah mudah-mudahan ke depannya bisa kita bangun Kolaka ini menjadi Kolaka religi atau kota santri yang selanjutnya, forum komunikasi pondok pesantren juga ini kita ingin menghimpun semua teman-teman para kiai yang ada di pondok pesantren agar bisa menjadi wadah untuk komunikasi dengan pemerintah daerah. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa dukungan pemerintah daerah saat ini kepada pondok pesantren itu sangat luar biasa. Cuma kemudian tentunya ada beberapa kendala sehingga terkadang ada pondok pesantren yang merasa tidak tersentuh atau tidak pernah didatangi atau berbagai macam komentar-komentar yang lain. Nah, oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan dengan kehadiran dan bergabungnya teman-teman di dalam forum komunikasi pondok pesantren ini, kita bisa kemudian nanti membangun kerjasama, menjadikan pemerintah daerah mitra dalam memberikan dukungan untuk kemudian pembangunan perhatian dan berbagai macam yang lain terhadap perkembangan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kolaka ini. Selanjutnya yang penting juga barangkali ini sayang dan kita semua yang ada di pengurusan forum komunikasi pondok pesantren ini bagaimana kemudian menjaga solidaritas kebersamaan. Nantinya kita akan mendatangi pondok-pondok pesantren baik yang ada izinnya ataupun yang belum memiliki izin. Kalau yang ada izinnya, kita kemudian merangkul bagaimana semakin erat kebersamaan kita. Yang belum ada izinnya, mungkin kita bisa bertanya, bisa kita verifikasi apa yang menjadi sebab sehingga izinnya itu tidak ada. Apakah sudah ada pengajuan atau ada kendala-kendala lain, atau mungkin karena sesuatu dan lain hal tidak banyak bertanya, tidak ada komunikasi dengan yang lain sehingga dia terkungkung oleh masalahnya sendiri sehingga tidak bisa mencari jalan keluar untuk bagaimana pondok pesantren yang ada di tempat di mana dia itu tidak bisa mendapatkan izin operasional. Dan saya kira hari ini kita bersyukur Kementerian Agama sangat luar biasa, selalu mengajak bagaimana agar semua pondok pesantren ini mendapat izin yang sama sehingga mendapatkan hak yang sama. Kemudian semuanya merasa bahwa Kementerian Agama ini adalah payung kita bersama. Nah, saya kira itu. Namun ada hal yang kemarin sempat kita perbincangkan ini terkait rekomendasi. Sejauh apa kira-kira keterlibatan FKPP terhadap teman-teman pimpinan pondok atau pondok pesantren yang akan mengajukan izin operasionalnya? Apakah butuh rekomendasi dari FKPP atau cuman sekedar penyampaian saja untuk membantu dalam hal ini, untuk mensupport saja terkait keberadaan pondok pesantrennya? Ya, terkait hal itu, saya kira di beberapa tempat dan kita berharap ini tidak terjadi di Kabupaten Kolaka. Banyak kemudian ada pondok pesantren yang berdiri kemudian kita tidak tahu afiliasinya kemana. Nah, ini yang kemudian ada kejadian-kejadian yang merusak citra nama pondok pesantren. Betul sekali. Sehingga dialog kami dengan baik Kementerian Agama maupun kemudian pemerintah daerah yang kita sebagai ketua forum komunikasi pondok pesantren ini
Bupati menitipkan kepada kami bahwa bagaimana nanti membangun kemitraan dengan pihak Kementerian Agama selaku yang memberikan izin. Ketika ada pondok pesantren yang hendak berproses atau hendak berdiri, ini kita yang dari FKPP dulu yang akan turun, mungkin berkenalan, silaturahmi, sehingga bisa kita paham bahwa apa dia itu dari pondok pesantren mana, kemudian bagaimana fahamnya dan berbagai macam yang lain, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sebagaimana di beberapa tempat yang betul sekali betul sekali ini Ustadz ya. Namun dalam hal ini juga kita tidak membahas terkait FKPP saja ya Ustadz ya, namun dalam beberapa hari ke depan nanti akan kita laksanakan event nasional yakni Hari Santri. Nah di sini kebetulan tuan rumah ada juga nih. Ada juga Ustadz ya. Ustadz Taufik, silakan Ustadz, ini apa saja agenda-agenda yang akan dilaksanakan terkait pelaksanaan Hari Santri mulai dari pra hingga pelaksanaannya Ustadz. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah kegiatan Hari Santri kita untuk tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di tahun ini FKPP sudah terbentuk. Jadi ini menjadi jadi sekretaris. Sudah beberapa tahun yang lalu digagas dan alhamdulillah tahun sudah terbentuk. Jadi insya Allah pelaksanaan kegiatan Hari Santri akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan beberapa hari yang lalu pihak FKPP bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama telah duduk bersama untuk membicarakan persiapan pelaksanaan santri, dan memang salah satu di antara titipan dari Ibu Kepala Kantor bahwa kita ingin bahwa kegiatan Hari Santri tahun ini harus semarak. Harus semarak. Insya Allah kita doakan. Makanya ada beberapa kegiatan-kegiatan sebelum kegiatan puncak, yaitu apel Hari Santri Nasional. Pertama itu insya Allah pada tanggal 19 Oktober, tepatnya hari Ahad, akan dilaksanakan Jalan Santai Santri bersama pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh agama. Dan ini insya Allah akan diawali dengan penanaman pohon lebih dahulu. Masya Allah. Sekaligus juga insya Allah tadi disampaikan oleh Pak Ketua akan di launching insya Allah Kolaka sebagai kota santri. Wah, luar biasa. Rencananya bahwa peserta dari Jalan Santai ini kurang lebih 3.000 ke atas insya Allah. Jadi kami akan fullkan jalan. Jadi insya Allah. Itu yang pertama. Kegiatan yang kedua ada kegiatan lomba antar santri pondok pesantren se-Kabupaten Kolaka, dan jenis-jenis lomba ini diramu sedemikian rupa yang memang menjadi ciri khas dari pondok pesantren. Contoh pidato 3 bahasa, Indonesia, Arab, Inggris. Kemudian baca kitab gundul, baca kitab kuning. Kemudian ada debat nanti, dan debatnya ini menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di kegiatan olahraga ada juga. Ada juga ya. Jadi santri ini tidak ketinggalan di bidang olahraga. Jadi kami harus sehat juga ya. Harus sehat. Dan insya Allah, dan banyak santri-santri ini menjadi pemain timnas. Itu berasal dari pondok pesantren. Masya Allah. Makanya kami adakan lomba bola mini atau futsal, insya Allah. Itu akan membuat kegiatan yang akan ramai insya Allah. Kemudian ada juga tenis meja. Dan ada lari 100 meter. 100 meter ya. Luar biasa. Jadi insya Allah akan seru. Dan ini akan dikelola dengan secara manajemen yang tentunya sesuai dengan standar. Kerjasama antara FKPP dengan Kementerian Agama. Iya, luar biasa Ustaz ya. Jadi dapat sehat rohaninya, sehat jasmaninya. Sehat jasmaninya, insya Allah. Dan yang lebih nanti di acara puncak. Memang tuan rumahnya di pondok pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka. Insya Allah ya. Para pemirsa ya, sahabat religi, kita nanti
pada tanggal 19 diawali, nanti kita akan mulai jalan sehat, jalan santai ya. Nanti akan ada fun game ya. Fun game. Ya. Iya. Ya. Situ nanti ada ini ya, eksibisi insyaallah. antar pimpinan pondok pesantren. Antar pimpinan pondok pesantren dengan kepala seksi dan penyelenggara yang ada di kantor. Ini heboh nanti. Ya, heboh betul hebohnya. Pondok pesantren diminta oleh Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama untuk eksibisi bersama dengan pejabat struktural yang ada di kantor. Masya Allah, luar biasa. Baik. Masih banyak sebenarnya Ustadz ini yang harus kita bahas di sini. Namun kita dibatasi oleh waktu juga ya. Mohon maaf ya. Jadi insya Allah nanti kita buat lagi nanti part 2-nya untuk pembahasan FKPP dan santri ini. Oke. Ya, insya Allah Ustadz ya. Baik, kita akan ajukan nanti kepada pimpinan ya. Baik, para pemirsa yang sangat berbahagia, namun sebelumnya terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Saya tahu bahwa Ustadz berdua ini kesibukannya sangat luar biasa, namun menyempatkan diri untuk bisa hadir di sini. Terima kasih banyak Ustadz ya. Baik, para sahabat religi yang sangat berbahagia, demikianlah apa yang baru saja kita telah dengarkan bersama, yakni dari Ketua FKPP dan Sekretarisnya, dan juga selaku tuan rumah pada acara Hari Santri Nasional. Dan baiklah, kita tutup podcast kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.